kembali ke hadapan Anda dalam program yang selalu memberikan solusi-solusi terbaik. Dimana lagi kalau bukan di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Nah, sebelum kita memulai perbincangan kita pada malam hari ini nih, sebenarnya kita pengen tahu tujuan dari acara ini tuh apa sih? Coba ada yang tahu nggak tujuan dari acara ini apa? Akbar mungkin tahu? Kan ibu yang bikin, nanya tujuan ke kita. Oh iya juga Gimana ya. sih? Bu, kita nggak ada tujuan, Bu. Kita duduk di sini. Tuh ada tujuan tuh. Tujuan kampung tujuan rambutan nggak, dia. Lagian, ibu nggak kapok-kapok. Nanya ke dia lagi, udah tau marah-marah mulu Oh orangnya. iya bener ya, Tapi tapi nanya tujuan. Kita mohon maaf nih, Bu ya. Kita nggak punya tujuan. Kita punyanya 8-an, Bu. beda dong Akbar. Tapi nih Akbar datang ke sini dan seluruh penonton yang ada di studio ini sebenarnya tujuannya adalah untuk sukses. Dan sebenarnya kesuksesan itu tidak hanya secara personal, tapi juga bisa sukses dalam bidang pekerjaan. Misalnya di kantor, atau sebuah perusahaan, restoran, pokoknya di segala bidang. Dan yang pasti, kalian harus percaya bahwa saya ini adalah salah satu orang sukses. Wow. Loh, Dilihat dari mana, Bu? benar, sukses itu memang susah dijabarkan dengan kata-kata, tapi mudah diberi contohnya. Misalnya, saya berdiri di sini, kalian tidak perlu diminta semua menghadap ke saya. Saya sukses. Contohnya anak home band. Harusnya menghadap ke depan, mereka tetap melirik ke saya. Berarti saya sukses. Mencuri perhatian dari kalian semua. Tapi kalau kita mau bicara masalah kesuksesan ya. Bu, tapi saya mah kesini tujuan saya bukan pengen sukses, Bu. Pengen apa? Pengen ngambil nasi kotak aja, Bu. Tuh. Itu beda cerita. Tapi kalau kita mau mengupas kotak. lebih dalam tentang kesuksesan, saya sudah menghadirkan seorang motivator kesayangan kita semua yang menggemaskan dan selalu punya solusi yang luar biasa. Ini dia, Cak Lontong. Saya melihat wajah-wajah orang yang pengen sukses. Aduh, mohon maaf nih ya, Bu. Ini motivatornya ini lagi. Iya. Mohon maaf, saya bisa diganti nggak nih, Bu? Loh, Biasanya kalau gitu kan minta yang diganti saya. Ya Kok masa kamu saya minta udah ganti bosan kamu lihat sendiri? Bapak. Dari kemarin ini lagi. nih, Jangan dari kemarin ini sampai 5 tahun lagi tetap saya. Amin. amin. Terima atau enggak? Kalau enggak terima saya ganti nih saya sendiri. Ya aja Pak, masa Bapak ganti diri sendiri? Orang pengen sukses kok susah. Saya akan berikan tips pada Anda nanti bagaimana supaya pulang dari sini langsung sukses. Luar biasa. Setidak-tidaknya sukses nyampe rumah. Ada ongkos itu, Pak. Iya. Tapi Cak, definisi dari arti sukses itu sendiri sebenarnya apa sih Cak? Oh ya, kita harus memulai sesuatu dari awal ya. Ya. Sukses itu ada artinya. Iya. Karena kalau tidak ada artinya tidak bisa didefinisikan. Benar. Karena sukses itu ada artinya, makanya bisa didefinisikan. Oke. Kalau nggak ada artinya berarti apa, Pak? Begadang, bukan sukses. Karena begadang itu nggak ada artinya. Oke, lagunya Bang Roma ya. Ya, nah bicara masalah sukses, banyak orang yang gagal justru dia sukses. Gimana sih? Anda tahu Dr. Bruce Banner? Dokter Bruce Yang Banner. itu yang jadi Hulk, Pak. Nah, ini saudaranya tahu nih. Dr. Bruce Banner itu gagal melakukan percobaan, Iya. tetapi dia sukses menjadi superhero. Oh iya juga ya. Jadi apaan, Pak? Ya? Orang yang hijau kayak lontong begitu. Tapi saya lontong kok nggak hijau. Berarti nggak mesti yang hijau itu lontong. Itulah, bahwa Anda gagal itu bukan berarti Anda tidak sukses. Dan sukses itu bukan berarti Anda tidak gagal. Nah sekarang saya kasih contoh. Banyak tokoh-tokoh dunia yang sukses. Ya mungkin ini bisa menginspirasi Anda. Ya. Salah satunya adalah pemilik Facebook. Oh. Nah, Anda pasti, mungkin Anda tahu. Nah ini dia nih. Pak, Ya, salah itu. Salah masukin gambarnya salah. maksudnya? Pemilik Facebook, Bukan yang- Facebook rambutnya keriting. Ini pemilik Facebook ini. Emang Mark Zuckerberg, Pak. Mark Zuckerberg. Ini bukan. Coba, ini pemilik Facebook. Coba bisa Anda lihat ya.
orang ini, saya yakin. Nah ini dia pemilik Facebook dengan nama Aji Nakpalinkol Polepel. Dia pemilik Facebook ini, Oh maksudnya saudara ini. punya Facebook? Iya, saya yakin Anda juga punya Facebook, Akbar. Bapak tadi ngomong pemilik. Lah ya pemilik kan berarti yang punya. Ini punya Facebook. Semua orang juga punya, Pak. Makanya Anda juga jangan membantah. Aduh, yang nyiptain maksudnya. Pendirinya. Pendiri. Nah, kan saya tadi bukan bilang pendiri Facebook. Pemilik Facebook. Oh iya benar juga ya. Benar dia. Pemilik Facebook. Saya yakin Bapak Pepi- benar, Bapak. Kita yang Pepi salah, Pak. punya, Akbar punya, Emang saya. Akbar punya? Akbar punya. Ini coba kalau nggak Mana? percaya, Anda jangan ngaku nggak punya nih. Nah, Oh iya. saya juga pemilik Facebook. Fotonya so ganteng. So Oh, jadi dia ganteng, salah- emang ganteng. Maksudnya orang-orang yang memiliki akun Facebook. Nah, kan saya Nah. tadi baru bilang pemilik Facebook. Nah, kalau foto berikut ini adalah pendiri Facebook. Nah, Mark Zuckerberg Iya. berasal dari Sumedang. ayah ibunya. Ya benar. Ya iyalah. Ini termasuk orang kaya. Salah satu contoh lagi, Anda pernah mendengar atau saya yakin pernah dan familiar dengan Bill Gates. Woi, ya. Tahu. Itu adalah orang kaya nomor 1 di dunia. Iya. Sekarang pertanyaannya, kenapa Bill Gates bisa menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia? Karena dia sukses, Pak, dalam usahanya. Banyak banyak orang yang sukses, tapi ternyata yang nomor 1 terkaya Bill Gates. Ya karena usaha kerasnya, Pak. Usaha kerasnya merintis bisnisnya. Anda pikir saya nggak usaha keras di sini? Saya usaha keras, tapi nggak sesukses Bill Gates juga. Nggak sekaya Bill Gates juga Nggak sekaya ya. Bill Gates. Kenapa dia jadi nomor 1? Nah, karena orang di seluruh dunia ini yang kekayaannya tidak ada yang melebihi dia. Iya. Nah, itu kuncinya. Coba kalau ada orang yang kekayaannya melebihi Bill Gates. Berarti Bill Gates nomor 2. Kalau ada 10 orang yang kayaknya melebihi Bill Gates akan nomor 11. Oh iya iya. Anda ini orang yang kurang jeli melihat sesuatu. Berarti kalau Bill Gates nomor 11, berarti dia bukan Bill Gates, Pak. Siapa? Dia Neymar. Itu pemain Itu bola. nomor pinggang. Punggung. Nah, kadang-kadang kaos habis main selesai kan diikat di pinggang. Tapi ini cara kita Ini berbicara masalah pemilik Facebook. Microsoft. Microsoft ya. Microsoft ya, perusahaan yang kalau Anda Manasin itu, Pak, manasin makanan. itu microwave, itu istri yang kecil. Oh, microwave. Microwave. Tapi Cak, kalau kita berbicara masalah kesuksesan, sebenarnya ciri-ciri dari orang sukses itu sendiri itu apa sih, Cak? Nah, Yang bagaimana gitu? ini Anda harus tahu. Ciri-ciri orang sukses. Ini akan saya jelaskan banyak. Ini pulpen saya mana ini? Nah, spesifik ya. Ini. Yang pertama, orang sukses itu ada kunci sukses. Ya. Jadi ciri-ciri orang sukses itu punya banyak kunci sukses. Kunci sukses. Misalnya ya, orang yang punya banyak kunci rumah, kunci mobil mewah, Oh iya benar-benar. punya banyak kunci apartemen. Oh iya benar-benar. Itu disebut kunci sukses. Kunci sukses. Karena kalau kuncinya cuma satu Nih, nggak nanya sukses nih. dia. Pak, Oh, iya. mohon maaf, Pak. Itu Sebentar, sebentar. penjaga kos-kosan saya pegang kunci banyak. Ya Pak. Bentar, Cak. Saya Ini juga. kayaknya penonton baru ini ya. Iya, baru mau Saya dengar dibohongin. dari kabar burung katanya ini bagus nih. Iya. Tapi kayaknya salah saya. Iya. Oh enggak, bukan Anda yang salah, burungnya yang salah. Nah, tukang kunci, kuncinya lengkap tuh. Nih. Segerobak kunci semua. Ini saya kasih tahu. Saya sebutnya tadi pemilik. Kalau tukang kos, Anda tadi hanya pemegang. Itu hanya juru kunci atau yang jaga. Kalau ini tukang kunci, Pemilik kunci ini itu, hanya Pak. tukang kunci, bikin pesanan. Tapi siapa yang pesan kunci itu? Orang-orang. Orang-orang. Orang-orang itu siapa? Yang pesen kunci. Wow, luar biasa. Jadi, sekarang kalau saya pengen tahu. Kalau Sebentar. ya, Kita jadi keluar acara ini nggak? Ya. ikut. Jangan kerja di sini. Tapi menarik banget pengen keluar itu. Nah gini, kalau Anda pengen melihat orang sukses itu menurut Anda orang sukses itu bisa dilihat dari mana? Mungkin dilihat dari rumahnya, Pak.
Ya iyalah, orang sukses dilihat dari mobilnya gede, banyak, dilihat dari rumahnya, dilihat dari apartemennya, hotelnya. Ini jawaban Anda ini sangat berisiko. Loh, kok beresiko, Pak? Begini, kalau Anda melihat orang sukses dari rumahnya, dari mobil mewahnya, itu kalau nggak hati-hati Anda bisa dituduh maling. Kenapa? Misalnya nih saya sukses. Anda melihat saya dari mobil saya kan? Iya. Nah, berarti Anda di dalam mobil saya, tanpa izin saya. Itu nyolong. Ya kan? Ya, benar. Anda melihat saya sukses dari rumah saya. Iya. Ngintip. Berarti Anda di dalam rumah saya, Wah. padahal saya di luar. Apa nggak maling Oh namanya? iya, saya bisa dikira maling ya, Cak, ya. Itu harus hati-hati. Bapak makin pinter, Pak. Jadi kalau melihat orang sukses itu cukup dari jauh. Oh. Nggak kelihatan. Oke lah kalau begitu setelah ini kita akan membahas lagi faktor-faktor yang akan menjadi Dipinang dulu pintu sepanjang. kesuksesan kita semua. Makanya jangan kemana-mana, tetap di WB Waktu Indonesia. Bercanda. Bayarlah sesuai tarif atau dilebihin. Pasti akan dipanggil. Terima kasih bos. Iya benar. Sama WB Waktu Indonesia Bercanda. Nah, seperti yang tadi saya tanyakan nih, Ca, sebenarnya apa sih faktor-faktor pendukung lainnya untuk seseorang mencapai sebuah kesuksesan? Begini ya, dari setiap manusia itu ada sebuah ding ya. Satu. Ada satu hal yang disebut jiwa kepemimpinan. Oke. Itulah yang menjadi pelopor kesuksesan seseorang. Jadi jiwa kepemimpinan Anda ini yang menentukan secepat Anda sukses itu seperti apa. Paham ya? Jadi begini misalnya, kalau Anda ingin punya jiwa kepemimpinan, Anda ingin biasanya kalau orang pemimpin kan dipanggil bos, ya kan? Oh iya benar. Ada cara-cara supaya Anda bisa dipanggil bos. Oh itu ada caranya, Ada Ca? caranya, ada trik-triknya. Oke. Ada 3. Yang pertama, Udah diemin, jangan dibantah. Ya, jangan dibantah, biarin gitu aja. Ya, yang ketiga Bapak gini kan, ntar Ya, kalau saya ada- bantah Bapak ada jawabannya kan? enggak, Alah. sumpah enggak. Bapak ngarep dibantah ya? Ya, nunggu dibantah ya? Nunggu dibantah ya? Gini Pak, satu tuh gini. Oh ya, oh enggak bantah kan. Tumben pasrah. Yang pertama, supaya Anda bisa cepat dipanggil bos, misalnya Anda karyawan. Berusaha keras, bekerja, mencapai prestasi, karir meningkat, jadi bos. Dipanggil bos. Yang kedua, kalau Anda tidak bisa melakukan cara pertama, cara yang kedua, ini lebih cepat. Anda bikin keonaran di kantor, ribut sama teman kerja, merusak inventaris kantor. Kalau perlu sering bolos, saya yakin pasti Anda cepat dipanggil bos. Dipanggil, dimarahin, diberi sanksi pasti kan. Dipecat dong jatuhnya, Ca. Yang penting kan dipanggil bos. Oh iya benar. Ini bagaimana supaya dipanggil bos. Yang ketiga, Yang ketiga. Anda tidak perlu jadi karyawan. Terus? Supaya dipanggil bos, cukup kalau parkir, bayarlah sesuai tarif atau dilebihin. Pasti akan dipanggil. Terima kasih bos. Oh iya benar. Luar biasa ini motivasinya ini. Itu maksudnya kita menjadi bos, Pak. Iya. Oh, pengen punya jadi. bawahan, Nah. punya anak buah. Wah dia semakin Semangat semangat banget. sekali Saya ya. dibayar ikut mahal-mahal buat seminar nih. Bapak semangat sekali Gak ada ya. isinya sama sekali. Oh semangat dia semakin menggebu-gebu. Semangat ya. gimana sih orang kita protes semangat? Aku juga mau tanya nih sama penonton. Percaya nggak dengan istilah bahwa kegagalan itu adalah awal dari sebuah kesuksesan? Saya nggak. Kan banyak tuh kita sering mendengar istilah, wah kegagalan itu adalah merupakan awal dari Keberhasilan yang tertunda. benar. Nah, Ca sendiri setuju nggak, Ca? Ini harus diluruskan ya. Kegagalan itu bukan awal kesuksesan. Dan kegagalan itu juga bukan keberhasilan yang tertunda. Kegagalan adalah kegagalan, keberhasilan adalah keberhasilan. Tapi kegagalan itulah yang membuat Anda berhasil. Maksudnya Berhasil. gimana, Ca? Kan gagal, Bapak maunya Pak. apa sih sebenarnya, Pak? Misalnya, Nah. Anda gagal mengerjakan soal-soal ujian.
Ya. itu berarti Anda berhasil tidak lulus. Oh. Semakin ini ya rumit ya, Ca ya. Bentar. Bagaimana Sorry, kalau Bang, dijelaskan lu bolong dengan nggak? menggunakan grafik? Hah? Oh ya udah nggak bawa deh. Ca, Sony sama ini Dede mungkin sih. penonton agak kurang jelas, Ca. Gimana kalau dijelaskan dengan grafik? Ah boleh, ada ya? Ada. Awas ya dulu. Silakan, Ca. Kok ada radio? Warteg. Rasain loh. Nah, jelasin tuh. Sana. Ini bikinan dia. Jadi begini ya, Pak, Nah, mau kan? kemana, Pak? saya akan jelaskan. Oh iya. Kegagalan dan kesuksesan itu sebenarnya hanya sebuah perputaran roda. Kadang-kadang kita bisa berhasil, kadang-kadang bisa gagal. Jangan pernah putus asa saat Anda gagal dan jangan pernah Anda tinggi hati saat berhasil. Karena suatu saat Anda bisa gagal. Seperti bisa kita lihat di sini. Ini berawal dari seorang yang mengalami kegagalan. Karena dia merasa gagal, frustasi, tidak tahu, merasa bisa melakukan apapun. Akhirnya apa yang dilakukan? Hanya di rumah mendengarkan radio. Bisa. Selamat. Masih Masuk masuk akal. akal deh. Masih masuk Kirim-kirim akal. salam gitu ya, Ca ya. Mendengarkan radio tanpa bisa melakukan apa-apa, nggak terasa waktu berjalan, tiba-tiba perutnya lapar. Pergilah dia ke warteg. Pergi ke Iya, warteg. Oke. Ya kan? Masih masuk akal. Masih Nah. nyampe warteg nih, baru nyampe warteg nih. Sampai warteg, Nah. dia mau makan. Lupa bawa uang. Nah, Aduh. terus Dilaporkan ke polisi. wah, iya. Didatangi polisi, diinterogasi. Nah. Kenapa kamu lapar? Kenapa kamu nggak bayar makan? Karena saya lapar Pak, makan tapi nggak bawa uang. Kenapa kamu nggak bawa uang? Karena saya gagal dapat pekerjaan Pak. Akhirnya polisi ini merasa kasihan, justru makannya dibayari sama. Sukses dibayari makan oleh Pak polisi. Kasihan itu tadi, Ca. Karena dikasih uang untuk bayar, uangnya sisa. Dia mau ngapain? Denger radio kan nggak perlu bayar. Akhirnya dia nonton bioskop. Hiburan. Bergandengan dong, Ca ya. Ya? Bergandengan dong sama pacar. Enggak, karena dia gagal, dia uangnya juga sisanya nggak terlalu banyak. Dia nonton bioskop. Waktu dia mau beli tiket, dia nulis sebelah kanan, loh kok ada restoran? Terus dia lihat, loh kok ada Pak Polisi itu lagi? Terakhir dia ngomong ke Pak Polisi, Pak uangnya buat nonton bioskop sama makan di restoran kurang. Dimarahin lah sama polisi. Kamu sudah ditolong, dikasih uang, masih minta lagi. Gagallah dia mendapat tambahan dari Pak Polisi. Ini kegagalan itu muter kan. Berarti setelah gagal, dia pulang ke rumah lagi, Pak, dengerin radio Dengar lagi. radio lagi, begitu seterusnya. Tapi Ca, Ya karena itu saya sendiri. Nggak tahu. tapi nggak cuma berdua aja di depan sini. Oh ya? Karena kita akan ditemani seorang bintang tamu kita yang cantik. Dan dia ini butuh sekali motivasi untuk mencapai sebuah kesuksesan. Wah, tepat dia datang ke sini. Tepat sekali kan? Ini dia Yuanita Kristiani. Yuanita, apa kabar? Baik, kamu apa kabarnya? Baik. Calon apa kabar? Alhamdulillah saya baik, saya sedang memberi motivasi pada ya ini adik-adik yang pengen sukses. Oh gitu. Wah jadi saya menjadi sebuah kehormatan ya saya bisa berada di acara yang tentunya sangat bermanfaat ini ya. Wah tentunya. Yuanita Tapi baru datang sudah tahu manfaat. Pasti bermanfaat dong ya. Karena baru Pasti datang, guna. Pak. Oke. karena baru datang dia sangat semangat ya. Soalnya aku butuh motivasi banget nih makanya aku cari calontong kesini. Kamu datang di tempat yang pas. Bentar lagi dia nggak kram otak dia. Pas banget berarti. Nah tapi sebelum Yuanita akan bercerita tentang keluh kesahnya, nanti kita akan bermain kuis. Dalam kita akan bermain dalam kuis kesuksesan. Makanya jangan kemana-mana, tetap di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Jadi yang benar Yang adalah benar, yang pertama kali percaya bumi ini bulat adalah orang yang tidak membantah atau yang setuju. benar sekali.
ya. Teman-teman, Iya, nih teman-teman. pertanyaan kan penuh dengan jebakan nih. Kita kan udah pengalaman nih. Kita kenal siapa dia lah. Pertanyaannya kan penuh dengan jebakan. Iya. Kita harus hati-hati ya. Ya. Oke. Kita harus kompak. Oke. Lawan kita sebenarnya bukan kita. Betul. No. Kita nggak perlu bersaing untuk sama tim. Benar. Tapi kita bersaing bagaimana supaya kita nggak dikelabui dan diburu-buru iya. sama dia. Siap ya? Bilang, Dia penuh tipu muslihat. Iya. ini kan kuis. Mereka sepertinya merasakan kita jebak. Lawan kita ini bukan mereka, tapi mereka lawan kita. aja. Sama apa? Mulai. Kalian ini kan 2 tim malah kenapa kerjasama sih berempat? Karena kita sudah sering dijebak dengan dia pertanyaannya. Aku mau dong dijebak. Wah. Kenapa nggak bilang-bilang? Aku penuh jebakan loh. Aku bau. Mana yang mau dijebak orang rambut? Jambak! Jambak! Jambak. Ini hati-hati nih Pak, jangan dipecat Pak. Jangan ngomong-ngomong rambut, Pak. Tuh, Sedih ya. hati-hati juga Pak, jangan Udah dipecat kita Pak. mau memperkenalkan diri nih. Nah, Benar, sebelum kalian bermain. ada tim A, tim ada B, silakan. Oke, Tim A kita ada diberi. Yel-Yel nih buat Namanya apa Namanya tim dulu. tim A dulu? tenang kita ada Yel-Yel. Kita ini adalah Akbar dan Bedu. Ya, jadi oke. Kita Yel-Yel adalah grup Gardu. Gardu. Apa itu Gardu? Grup Akbar dan Bedu. Yel-Yelnya. G. Give me G. Hey. Give me E. Hey. Give me A. A. Give me D. D. Give me U. U. Give me Gardu. Luar biasa semangatnya. Sekarang kita lihat tim apa berikutnya. dong? Akbar dan Bedu. Gardu. Grup Akbar Bedu. Dia belum bikin, Pak. Dia belum bikin. Udah deh. enak aja. Dia belum bikin. Apa nama grup lo? Kita mah nggak perlu dibikin sih, kita mah natural aja. Iya. Nama Kasih kan? tahu, Pep. Nama Ya. Akbar Iya. Bedu. Ah. Pepi dan Yuanita. Iya. Yel-Yelnya gimana nih? Kamu kan Yuanita sayang. Iya. Aku kan Pepi. Jadi Jadi namanya? namanya Peyang. Grup P. Pepi dan Yuanita sayang. Oh, Peyang. jadi. Yelnya seperti apa? Yelnya. Peyang. Nih. Give me Pe. Give me ya. Give me ya Peyang lu. Jadi kan sudah ada 2 tim. Ya. Yang satu tim Gardu dan yang satu tim Peyang. Tim Gardu dan tim Peyang akan memperebutkan nilai tertinggi dalam kuis sukses Kok ini. nggak enak? Oke. Peyang. Gardu Peyang namanya. Kita lihat nanti akan ada 6 angka Ya. di layar. Aturannya adalah nanti akan kita beri kesempatan kepada masing-masing tim untuk memilih kategori. Ya. Tetapi masing-masing kategori pertanyaannya akan diperebutkan. Oke. Ingat? Dengan headset bel. Kayak Pak Siap ya? Pinang rebutan. Bisa dicoba dulu? Apanya? Belnya dong. Pencet. Dipencet, jangan ngomong. Pencet. Nah, Sama ah. Gardu Peyang. Oh beda suaranya. Jangan Sama. ngata-ngatain aku sih, Peyang. Grupnya sayang. Kita sayang. Kak, ingat istri nonton. Surabaya listrik mati. Dan kategori kita ini berkaitan erat dengan kesuksesan. Iya, jadi kategori ini adalah kata-kata kunci sukses. Siap. Kita beri kesempatan pertama karena tadi grup Gardu Yelnya lebih semangat. Kita beri kesempatan memilih kategori pertama pada grup Peyang. Udah pasti digituin. Tenang. Kita sudah sering, men. Jadi sabar. Silakan. Grup Peyang memilih nomor berapa? Nomor berapa? 1 ih. Boleh, terserah kamu aja sayang. Karena Pepi selalu menjadi orang nomor 1 di hatiku, aku pilih nomor 3. Nah. Iya. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Kita buka. Nomor 1 cowoknya, nomor 2 adanya, nomor 3 supirnya. Tanggung jawab. Ya. Jadi tanggung Dengarkan jawab baik-baik ya. ini adalah salah satu kunci kesuksesan. Ya. Orang Ini yang pertanyaan sukses rebutan. pasti orang yang bertanggung jawab. Pertanyaannya dengarkan baik-baik. Silakan yang tahu jawabannya langsung Mencet. menekan tombol. Ya. Perhatikan ya. Seumpama terjadi kebakaran di kantor. Buat ntar, ya buat ntar nih, buat ntar. Oh, Nggak boleh, emang boleh gitu. DP, saya DP dulu DP. minus 50. Mesti gue bilang jadi pencet. Perhatikan baik-baik. Seumpama terjadi kebakaran di sebuah kantor. Kira-kira siapa orang yang diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut? Peyang, silakan. Yang melakukan pembakaran tersebut. Salah. Apa tadi? Gak ada pilihan. Oh, pakai A. Nggak ada pilihan. Nggak ada. Yang tanggung jawab adalah bagian apa itu? Manajer. Alasannya? Karena dia adalah pemimpin di perusahaan itu.
Jadi dia harus bertanggung jawab atas nasib karyawan-karyawannya yang 3 bulan gajinya belum dibayar sehingga dia tidak bisa Panjang menafkahi anak dan amat istrinya. jawabannya. Pak banyak amat Pak. Anda- Manajer teknik. Bagaimana berhubungan dengan listrik kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik. Iya. Wah, Gimana cara untuk? ini sok tahu semua. Jadi jawaban grup Gardu juga salah. Yang benar? Yang bener apa? Yang diminta bertanggung jawab tidak ada. Loh, kok nggak ada? Ada sih. Loh, kan ini tadi seumpama terjadi kebakaran di kantor. Kan baru seumpama. Nggak jeli kita, Belum nggak jeli terjadi kita. kebakaran. Teman-teman, Oke. kita kurang jeli nih. Jeli. Habis ini kalau kasih pertanyaan kita diskusikan dulu nih. Ya. Mendingan kita berempat sama-sama berembuk dulu. Iya, baru kita makanya musuh putusin. kita bukan kita dia. Jadi kedua tim salah dan skornya 0. Masih kosong. Nggak pernah bener ya. Sekarang kita beri kesempatan untuk memilih kategori. Nomor berapa ya? Nomor 2. Sabar. Aku banget tuh. Ingat, sabar adalah salah satu kunci sukses. Perhatikan baik-baik, silakan dilakukan pencet tombol kalau tahu jawabannya. Bila ada sebuah kejadian, si A, dia diam-diam saja. Sifat apa yang kira-kira nampak dari sikap A yang diam-diam saja? Bang, tidak ada yang melakukan apapun. Apa sih, Pepi? Karena tadi Bapak bilang, bila terjadi, kan bila. Ya. Ulangin dong, Kan ulangin. bisa aja tidak terjadi, Pak. Yeay! Sorry, men. 100. Salah. Grup Gardu. Diurut aja semua. Cuek. Sabar. Tatap mata saya. Nungguin kan? Iya. Nungguin kan? Iya. Iya. Sesabar apa dia nungguin kita? Ya. Nah, itu apa-apa? Ekspresinya apa? Cuek. Cuek. Tak mau tahu. Tidak mau tahu. Bosa bodoh. Sabar. Masa bodoh, sabar. Bodoh amat. Bodoh amat. Yang penting gue happy. Iya. Yang penting gua happy. Daripada gue dengerin lu. Capek gue. Pusing. Lo, stop. Kok malah curhat? Oh, Kok jadi Itu ngatain curhat. orang? habis gue kesel. Apa itu jawabannya? Semua jawabannya salah. Kan? Karena si A diam-diam saja sifat yang terlihat adalah pelit. Kok pelit? Karena ini kejadiannya pas ada acara 17 Agustusan di kampung. Nah itu dimintain sumbangan tuh warga. Ini sumbangan sampai ke A, dia diem-diem aja nggak mau nyumbang. Itu berarti pelit. Ya. Sifatnya yang terlihat adalah pelit. Pak, tapi mohon maaf ya, Pak. Ya, Mengenai 17-an di kampung tadi kan nggak Bapak sebutin. Kapan 17-an di kampungnya Bapak sebutin? nanti kalau saya sebutin dikira ada 17-an di kampung beneran. Jadi nggak disebutin. Udah. Dia Jadi pasti skornya menang. masih 0. Belum ada. Sekarang grup Gardu memilih kategori berikutnya. Bapak aja yang pilih dah. Ayo, terserah dah. Hah? Usah kepala nih. Biar saya pilih. Saya memilih kamu Saya ya pilih, boleh saya boleh. pilih. Emosi Saya semua pesertanya. pilih Baru ini kuis dipilih. nomor 5, Pak. 5. Ya. Silakan 5 kategorinya adalah percaya diri. Percaya diri. Ingat, percaya diri adalah kunci dari Ya, sukses. tanya sendiri, jawab sendiri, Pak. Anda tahu pelajaran matematika? Nggak tahu. Ayo. Ah, Kan kalau udah nggak- kesel kan? Dia aja udah kesel. Nggak tahu. Bintang tamu udah mulai kesal. Wah, dia nggak tahu, makanya kita harus kasih tahu. kalau nggak tahu matematika, oke. Sekarang dalam pelajaran sejarah. Bisa diganti. Sejarah juga nggak tahu. Nggak bisa diganti pertanyaannya. Dia kan nggak tahu, nggak enak kalau nggak tahu kan. Siapa orang yang pertama kali percaya bahwa bumi bentuknya bulat? Gali apa sih? Apa yang jadi? Kubur. Pegang silakan. Columbus. Salah. Itu yang pertama kali menjelajah dunia, Pak. Menemukan. Ya terserah dia. Galileo. Galileo apa? Galilei. Maksudnya Galileo Galilei. Galileo Galilei. Salah. Salah. Dia yang menemukan, Pak. Nah, Dia gini. percaya, Pak. Yang percaya. Nah, Galileo Galilei adalah orang yang mengemukakan pertama kali teori bahwa bumi itu bentuknya bulat. Ya. Kalau Columbus adalah seorang ya Membuktikan kan dia. penjelajah. Sebenarnya dia bukan membuktikan, dia punya armada, punya tujuan tertentu, tapi bukan untuk membuktikan bumi itu bulat. Jadi yang benar Yang adalah benar, yang pertama kali percaya bumi ini bulat adalah orang yang tidak membantah atau yang setuju. benar sekali. Karena orang yang percaya pasti tidak membantah, dia akan setuju. Sayang sekali peserta kita masih 0.
Maaf Bu Hos, Ibu Hos saya mau nanya nih. Ya? Ini kuis nih, pernah ada yang menang nggak sih? Iya. Kebetulan belum ada. Di sini kuis. Jangan salah loh. Pernah waktu itu dia menang Ada ya? yang waktu kuisnya batal? Enggak. Ada. Kuis ada yang menang. Udah lain. Ayo lain silakan. Ayo pilih. Peyang memilih Oke. lagi. Satu. Satu, kategorinya adalah disiplin. Ya. Ingat, disiplin adalah kunci sukses. kesuksesan. Ya. Sudah mulai hafal mereka. Ini pertanyaannya, perhatikan baik-baik. Ini pertanyaan yang sangat sederhana. Si A bangun jam 7. Si B bangun jam 8. Si C bangun jam 9. Siapakah yang paling rajin di antara ketiga? Silakan, Peyang. Jam 7 dong ya, kan bangun makin pagi, berarti kan dia punya waktu banyak untuk Berarti beraktivitas. A. A yang bangun jam 7. Salah. Salah. Saya tahu. Si D. Karena si D yang bangunin si A sama si B sama si C. Ayo. Bapak lah. Cukup. Ayo. Salah. Yang benar, yang paling rajin adalah si C. Kenapa? Kenapa? Dia bangun jam 9. Maksudnya? Rajin. Karena dia, si C ini bisa bikin jam jumlahnya 9. Si A itu hanya 7. Dia hanya bisa bangun jam jumlahnya 7. Bangun Si jam. B Bangun bisa tidur bangun jam kan? Maksudnya hanya... bangun tidur kan? Siapa yang bilang bangun tidur? Bangun jam. Tadi pemenggalan kalimatnya gimana, Baca Pak? lagi, coba baca Si lagi. A bangun Pak. jam 7. Ya bangun jam 7. Si B bangun jam 8. Si C bangun jam 9. Manakah? Manakah yang paling rajin? Paling rajin. Ya si C, dia bisa bangun jam sebanyak Pak, 9. yang paling rajin yang bangun candi. Kan sini nggak ada. Gak hanya ada, jam. kita bangun jam. Jangan maksa. Bahkan nih. Memang untuk sukses itu susah sekali ya. Benar sekali, Cak. Terakhir ada. Nggak ada pilihan lain nomor 6. Nomor 6, terakhir. Kerja keras. Ingat, kerja keras adalah kunci sukses. Bodoh amat. Saya akan mengajak Anda untuk bukan... Nggak ikut, saya Aku sibuk. nggak mau main lagi, Berangkat capek. sendiri kalau pergi Apa? aja. Saya ada syuting. Wah, saya juga mau ambil rapot anak saya. Ya, terus yang main siapa dong? Gimana ini kelanjutannya ini? Saya ingin mengajak Anda untuk ya bukan bekerja keras tapi bekerja cerdas. Ya. Ini ada sebuah simulasi. Berbobot nih kayaknya. Wah. Nggak mungkin. Ya, apa itu? Ya, Apa Pak. tuh? Apa yuk? Ini saya letakkan 150.000 ini Pak di tahu harganya. Ya. Beli di Cibubur. tengah-tengah ini ya. Ya. Ini 135.000 harganya tidak bisa ditawar. Ya. Nah, ini ngomongin harga lagi. Nih ya udah. Bagi grup Peyang dan grup Gardu, bagaimana Anda bisa memindahkan posisi atau letak senter ini tanpa menyentuh? Silakan. Gardu. Grup Gardu. Ini mah Kita ini. selesain bareng-bareng aja. Ayo, oke. Teman-teman, kita nggak mau berembuk dulu nih. Tidak boleh menyentuh. Nggak boleh menyentuh. Nggak boleh Ini menyentuh bisa senternya. berpindah tempat tanpa nyentuh. Tanpa menyentuh. Nggak bisa. Nggak bisa. Tanpa menyentuh senternya maksudnya? Iya. Pindah Angkat tempat. aja mejanya. Ntar, gini. Saya bisa, Pak, tanpa menyentuh pindah. Oke. Duk, tolong pindahin, Duk. Oke. Ini ada yang menyentuh. Tidak boleh. Tapi kan saya nggak nyentuh. Tidak boleh satupun yang menyentuh. Kan diangkat ininya bisa, Pak. Pindahin. Tambah nyentuh. Nah, benar. Ini menyentuh tapi tidak langsung. Tetap menyentuh. Memindahkan Ada posisi. kipas angin nggak sih? Coba Bagian- minjem tapi lo. Pindahin tanpa menyentuh. Ya, Tetap disentuh, Bu. memindah posisinya tanpa menyentuh. Bu kayak bakar sate, Bu. Itu mau menjatuhkan bukan memindahkan. Ya. Memindahkan posisinya tanpa menyentuh. Memindahkan Gimana? tanpa menyentuh. Saya tahu. Nah, tangan saya nggak nyentuh. Itu tidak menyentuh langsung tapi ada Tidak sentuhan langsung. tapi tidak Ada langsung. media lagi. Tidak tahu jawabannya? Gimana caranya? Nah, Anda saksikan semua, silakan agak mundur. Ya, Anda lihat jam ini posisinya di mana? ya. Center, Cak. Center ini posisinya di Sebelah. sebelah kiri saya kan? Ya. Iya. Nah, sekarang berada di Sebelah kanan. saya. Luar biasa. Tanpa menyentuh. Luar biasa sekali tuh. Pindah apa aja? Loh, tadi posisinya di mana ini? Kiri, Kiri saya. Ya. Sekarang kanan. sudah pindah posisinya tanpa menyentuh. Luar biasa sekali.
Bener. Ya. Enggak apa-apa, kita yang salah kok, kita yang salah, kita yang salah. Bener, orang kalau pindah rumah, bukan rumahnya yang pindah, orangnya yang pindah. Rumahnya mau tetap ya. Iya, bener. Kita nggak masuk, Enggak, nggak pakai logika. kita itu yang salah, kita yang salah kenapa dengerin dia ngomong dari Iya, tadi. makanya, aduh. Oke. Bubar. Sepertinya semangatnya semakin menggebu-gebu, tapi mereka belum tahu nih. Bagaimana caranya menjadi orang sukses, Cak? Betul sekali. Nah, setelah ini kita akan lebih mengupas lebih dalam lagi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di WIB. Waktu Indonesia bercanda. Karena yang pengen makan apa? Makan terserah. Akan datang ke restoran Oh terserah. iya. Masih bersama WIB, Waktu Indonesia bercanda. Cak, nanti kalau kita lihat nih tadi ya, dari kuis itu banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Iya kan? Nah Iya, sekarang iya. spesial kesempatan kalian boleh bertanya. Iya, Ini silakan. dari Yuanita dulu mungkin ada tuh. Dari wajahnya kayak banyak sekali pertanyaan, Cak. Banyak. Kebetulan aku nih udah 3 tahun ini punya restoran Calontong. Oh, restoran. Iya, udah 3 cabangnya di Jakarta. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Yuanita. Nah, terus nih aku tuh penasaran, aku bertanya-tanya gimana ya Calontong supaya restoran aku ini bisa selalu rame, supaya bisa selalu banyak pelanggannya, terus cabangnya tuh bisa melebar kemana-mana, bisa sampai ke seluruh Indonesia atau mungkin seluruh dunia gitu kan. Mungkin Calontong bisa kasih aku input gitu. Banyak. Kemarin ada 400 orang datang ke saya tanya hal yang seperti ini. 100-100-nya pulang, yang 300 tinggal di tempat saya. Maksudnya? Nah ini masalahnya sama. Punya restoran pengen pelanggannya semakin banyak, cabangnya bisa bertambah banyak. Gampang. Yang pertama yang harus Yuanita perhatikan adalah Oke. Ya. jam tutup dan buka restoran. Nah, bener nih, bener. Perhatikan baik-baik. Oke. Jadi jangan pernah melakukan kesalahan mengenai jam buka dan jam tutup. Ah. Jadi jangan pernah waktu restoran Anda tutup, Anda buka. Waktu jam buka, Anda malah tutup. Lah, bagaimana maksudnya? Nah itu jangan sampai salah. Lah kan jam buka restoran itu kan saya biasanya jam 10 pagi sampai jam 11 malam, bener dong? Kan Nah. orang kan lagi jam waktunya makan pagi, makan Betul, siang, makan malam. makanya jam 10 pagi sampai jam 11 malam untuk waktunya buka Anda harus buka. Jangan tutup, ya kan? Itu, kalau Anda sudah paham di situ, berikutnya perhatikan jam buka tutupnya restoran lain. Nah kalau Anda sudah perhatikan restoran Anda, perhatikan restoran lain. Ini kan kompetitor. Oh, benar. Restoran lain buka, Anda mending tutup. Nah Saat misalnya, restoran lain buka, Anda mending tutup. Tutup aja. Anda harus bisa melihat peluang. lah bangkrut dong saya Pak. Kalau Loh, kayak gitu. enggak, kan ada saatnya mereka tutup. Nah, saat mereka tutup, Anda buka. Anda buka. Nggak ada saingan istilahnya ya. Modalnya cukup kecil, pakai linggis atau kunci T, bisa. Pak itu ngerampok, Pak. Hah? Dirampok maksudnya. Tapi bisa sukses. Gimana sih, ngeram- Pak? Saat restoran lain tutup, Anda buka. Pakai linggis atau pakai kunci T. Itu pasti berhasil. Itu namanya mau mencuri, Pak. Gimana sih Pak? Makanya pas tutup, mencuri jangan pas buka. Ini Bapak kasih kiat biar banyak pelanggan atau biar cepat ditangkap, Pak? Ya, dua itu kan bisa dilaksanakan secara bareng. Duh, semakin Anda menjadi pusat perhatian, semakin populer. Tuh, naik terkenal daun. ya restorannya. Misalnya kamu punya restoran Nabila. Nabila tertangkap nyolong makanan di restoran lain. Restorannya pasti didatengin orang. Mana restorannya Itu orang? cara singkat untuk mempopulerkan restoran Iya. ya? Sungguh, sangat Populer. menekan. Yang kedua, nama restoran itu harus jeli. Memberi nama restoran itu harus pinter-pinternya kita. Contohnya, Kita harus bisa melihat bagaimana gaya anak muda zaman sekarang. Kalau pengen didatangi anak muda sekarang, Namanya harus kekinian dong. nah harus kekinian dan yang paling Familiar. Familiar. Contoh. Biasanya kalau laki-laki ngajak ceweknya makan nih. Iya. Ayo mau makan, pengen makan apa? Terserah deh. Nah, kasih nama restoran terserah. Pasti didatengin karena yang pengen makan apa? Makan terserah akan datang ke restoran Oh terserah. iya. Wah, Iya, masuk akal. ide yang sangat Menu-menunya mengesankan. juga. Pemilihan menu, memberi nama menu itu juga pengaruh. Makanya menunya juga terserah. Yang mau dipesan apa Pak kalau isinya cuma terserah doang? Nah, Anda harus menciptakan resep terserah itu isinya apa.
Karena mereka akan pesen terserah. Coba isinya apa? Terserah isinya apa contohnya? Iya terserah. Kalau saya tentukan isinya bukan Iya, isinya, terserah. contoh isinya apa contohnya? Isinya kalau terserah itu isinya TERSERAH. Kalau TERSEBUT itu tersebut. Isinya apa? Isi menu makanannya apa? Spaghetti, Terserah. nasi goreng, Wah, nasi terserah. padang. Terserah. Mulai kan bintang tamu hipertensi, mulai kan. Terserah. Bebas itu. Tapi nih Yunita Sarannya terlihat sangat sekali tidak bermanfaat ya. sangat bermanfaat Tidak memang. bermanfaat. Kamu bisa denger gak sih? Enggak sih orang protes kok setuju sih gimana Saya sih? dengernya sangat bermanfaat ya, Ca. Sangat tidak bermanfaat untuk yang tidak punya restoran. Benar, buat yang dia punya pasti restoran pasti bermanfaat. bermanfaat. Tapi nih Ya, selain sambil Yunita akan mikir pertanyaan berikutnya mungkin. mungkin Ya. Pak, boleh Coki bertanya? Ini pertanyaan ini masalah saya yang jadi masalah saya selama berpuluh-puluh tahun, Pak. Nuh, Usia lu berapa? Anda ratusan tahun ya umurnya? Bukan. Itu hiperbola, Pak. Jadi Udah lama lah intinya. udah lama. Ini di sebelah kanan saya, ini pacar saya. Hmm. Kita Namanya siapa kalau tahu kalau pacar lu? Rani. Nama lu bener Rani? Tuh Roni. Wah, masa nama cewek Roni? Iya. Rani nama panjang pemberani. Nah, Gua pikir mesti berani. Waduh. Mesti berani. jadi saya sama Rani ini udah pacaran sekitar 7 tahun, Pak. Katanya masalahnya berpuluh-puluh tahun, ternyata pacarannya baru 7 tahun ya, Ca? Ya maksudnya sebelumnya dia juga pernah pacaran. Betul. Namanya Rani juga. Oh. Orangnya ya itu juga. Betul. Jadi saya sama Rani ini udah pacaran 7 tahun dan kita memutuskan bulan depan kita akan menikah, Pak. Oh, kalau menikah jangan diputuskan dong. Terus gimana nikahnya? Maksudnya akan ya melangsungkan. Sepakat Ah, maksudnya. iya. Sepakat untuk menikah. Sepakat untuk Oh. menikah. Kasihan ceweknya. Dan permasalahannya adalah semakin dekat ke tanggal pernikahan, Pak. Pacar saya ini makin susah tersenyum, Pak. Dan Oh. masalahnya dia kalau susah tersenyum akan melakukan hal-hal yang cukup aneh. Misalnya? Kemarin nyemil rumput futsal. Atau Nyemil apa? mungkin bermain-main di air terjun. Nah, itu dia permasalahannya. Gimana caranya, Pak? Supaya saya sukses membuat pacar saya bisa tersenyum kembali, Pak. Tolonglah, Pak ya. Ini relationship. Nah, ini berarti bisa ya. Bapak baru Tahu ya? keluar dari botol ya? Kamu pikir saya John? Jin. Jin. Jadi begini, Dek Coki ya. Ya. Ini sederhana. Anda harus tahu rumus 3W 1H. Apa itu, Ca? Maaf, Pak. Bukannya 5W ya? Oh, itu dalam jurnalistik. Kalau ini dalam percintaan cukup 3W. 3W 1H. W yang pertama. Supaya pacar Anda bisa tersenyum lagi kan. Iya. W yang pertama, what? Wajah maksudnya. What itu wajah. Wajah. Jadi perhatikan betul wajah pasangan Anda. Katakan sesuatu dengan sangat tulus dari dalam hati. Katanya apa, Ca? Terserah, misalnya I love you. Oh. Aku mencintai kamu. Tapi yang tulus. Oh. Kalau itu masih belum berhasil, W yang kedua. Apa nih, Pak? Where? 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 Gimana? Where itu kepanjangan dari jewer. Jadi supaya dia tersenyum kembali, lakukan gerakan menjewer diri Anda sendiri. Sambil dijewer, julurkan lidah. Di depan pacar Anda. Oh, pasang muka lucu ya, Ca? Nah, intinya itu. Kalau dia masih belum bisa tersenyum juga, lakukan W yang ketiga, Oh, apa Apa nih, itu, Pak? Ca? wayang. Nah, lakukan gerakan-gerakan wayang. Gimana? Tapi W yang kedua sama ketiga ini berkaitan. Misalnya Anda lakukan gerakan wayang, tapi jangan lupa jewer lagi. Nah, coba itu. Kalau belum bisa tersenyum, terpaksa yang H harus Anda lakukan. Apa ini, Pak? itu, Ca? Hanya, Ca? Heboh. Heboh. Kalau dia ngambek terus nggak bisa tersenyum, Anda harus melakukan sesuatu yang heboh. Contohnya, Ca? Pecahin piring, pecahin gelas, Terus? pecahin masalah, pecahin soal-soal TTS. Biar dia semakin pinter. Pecahin piring, pecahin. Biar dia tahu bahwa ngambek itu bukan hanya dominasi mereka. Kamu juga berhak ngambek. Oh. Jadi dia gantian marah ya, Ca, ya? Wih, iya. Luar biasa sekali. Itu Pak, 3W 1H. Ini Sekarang kita akan
memberikan konklusi buat para penonton yang di rumah maupun yang di studio berserta dengan bintang tamu kita. Nyari apa? Ngasih tips saya. Nggak usah. Konklusi aja. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya mendekati ending juga ini Iya, ya. iya. Episode ini. Jadi mudah-mudahan ini memberi inspirasi. Karena yang perlu Anda ingat, bila Anda gagal hari ini, ulangi terus. Sampai bos Anda menyerah. Paham maksud saya? Gimana sih Pak? Loh. Orang gagal suruh ngulangin. Kalau Anda gagal, Anda jangan menyerah. Tapi ulangi terus kegagalan itu setiap hari sampai bos Anda yang menyerah. Maksudnya kita kerja di kantor. Nah kalau Anda kerja di kantor, kalau Anda melakukan kesalahan, gagal, ulangi terus. Sampai bosnya menyerah. Sampai bos Anda yang menyerah. Lah kita Ya dipecat, dipecat dong. Itu adalah kondisi terburuk. Siapa tahu malah perusahaan itu diserahkan ke Anda karena dia frustasi. Karena dia yang Dah, keluar. terserah kamu. Itu kemungkinan terbaik. Ya. Yang kedua, kesuksesan bisa diraih karena usaha. Ingat ya, kesuksesan bisa diraih karena usaha keras. Usaha keras itu berawal dari kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat itu terdorong oleh cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang tinggi itu berawal dari mimpi. Dan mimpi terjadi karena tidur. Maka kalau Anda ingin sukses, mari tidur. Wah, senang sekali perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Yuanita. Yuanita kelihatan. Sangat Mudah-mudahan ya nanti restorannya semakin maju, Benar semakin sekali. berkembang. Dan terima Perhatikan kasih. jam buka, jam tutup. itu yang paling penting. Dan terima kasih juga untuk para penonton yang ada di rumah dan yang ada di studio. Terima kasih. Terima kasih juga sudah menemani kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk terus saksikan WIB setiap Sabtu dan Minggu jam 9:30 malam. Saya Nabila Putri. Dan saya jalan dong. Sampai jumpa.